Aku cintamu selamanya. Belum tentu, belum tentu aku cintamu selamanya. Belum tentu, belum tentu kau dapat aku bahagia. Hanya waktu, hanya waktu tunjukkan siapa kita. Segala kelemahan kita karena belum tentu kita, karena belum tentu kita, karena belum tentu kita selamanya. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita bersama kembali di sesi pengarus utama Jendal di Lintas Makassar siang untuk hari ini Jumat tanggal 21 Januari 2022, dan seperti biasa kita akan ngobrol dengan narasumber wanita-wanita inspiratif, dan di edisi kali ini kita akan membahas seputar industri perfilman di tengah pandemi seperti apa. Dan di studio Pro 1 RRI Makassar kita sudah bersama dengan tamu spesial. Tadi sempat diberikan begitu ya profil beliau. Saya bingung mau menyebut beliau apa begitu ya, saking banyaknya sepertinya profesi beliau, dan alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan di hari ini beliau menyempatkan hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar. Kami sampaikan juga untuk Anda pendengar yang saat ini mendengarkan, Anda bisa gabung juga ngobrol-ngobrol santai melalui telepon interaktif di 0821 34 kali 9440, termasuk itu nomor WA-nya. Anda bisa tanya-tanya ya, yang mau jadi artis, yang mau jadi pemain film, sinetron, segala macem, ini bisa tanya-tanya sama tamu kita. Dan kita juga live streaming saat ini di YouTube RRI Makassar dan di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Nah, untuk Anda yang penasaran siapa tamu saya, ini dia, langsung kita saksikan ya. Tamu saya untuk hari ini ada Ibu Syarifah Fatmawati SPD, atau beliau lebih disapa Ibu Fatma Assegaf, IO dan artis manajemen. Halo, assalamualaikum Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fatma? Alhamdulillah baik. Nah ya, ini tanpa saya menanyakan kabar kayaknya sehat ya. Soalnya semangat masuk ke studio Pro 1 RRI Makassar. Oke, Bu Fatma, kita ngobrol ini tentang industri perfilman di tengah pandemi. Tadi saya juga dikasih nih bingung mau sebutnya entertain, pebisnis, pemilik yayasan, atau apa nih gitu. Semua kayaknya ya. Iya, semua. Oke. Nah, ngobrolin di awal nih tentang tentunya pendengar kita ingin tahu dulu perkenalan nih seorang Ibu Fatma Assegaf ini. Silakan Bu Fatma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, pendengar ya Pro 1 RRI Makassar. Ya, saya Fatma Assegaf, lebih akrab ya di dunia entertainment itu, khususnya di dunia perfilman gitu. Alhamdulillah saya merambah karir saya pertama kali itu menjadi seorang aktris atau pemain film dan FTV, dan tentunya juga sudah merambah ke nasional, beberapa stasiun TV juga seperti Indosiar, RCTI, Antv. Alhamdulillah saya sudah pernah bermain di beberapa FTV produksi yang tayang di sana gitu. Nah, dari tahun 2015 terus beberapa film layar lebar juga. Nah, kemudian dari perjalanan situ saya akhirnya tertarik untuk terjun di dunia industrinya gitu. Kayaknya menjanjikan juga tuh industri film gitu kan. Jadi saya menjalanin dulu gimana sih dunia entertainment itu, khususnya dunia perfilman, dan akhirnya saya mempelajari dan kebetulan saya juga businesswoman ya. Jadi saya orang bisnis dari dulu ya. Jadi sebelum dunia entertainment saya sudah orang punya bisnis lah dari masih
sebelum menikah hingga saat ini sih, gitu. Oke. Ya. Nah, ini tadi kan udah ngomongin tentang akhirnya terjunlah kemudian di dunia entertain begitu, Iya. khususnya perfilman, sinetron. Nah, ini awal ceritanya gimana sih, Bu Fatma kok sampai tertarik dan akhirnya main sinetron gitu? Iya, ya tertarik sudah pasti dari dulu ya, karena itu apa ya, sudah panggilan jiwa kayaknya ya. Ah, Saya emang hobi dunia entertainment itu, saya suka semuanya, bukan hanya dunia perfilman tapi nyanyi, MC juga dan lain-lain. Semua yang berkaitan dengan entertainment ya, atau dunia hiburan itu saya suka banget. Jadi udah nggak bisa dipisahin dari jiwa saya kayaknya tuh. Oke. Dan cerita sampai kemudian masuk ke dunia perfilman sama sinetron di tanah air sampai nasional gitu. Iya, Ini gimana? nasional. Ya gimana ya, awalnya ya saya dasarnya memang saya seorang guru ya, guru seni budaya di beberapa sekolah mulai dari SD, SMP sampai SMA. Dan akhirnya ya karena saya udah sering mengajar juga, terus teman ngajak saya, ya liburan saya setiap tahun sih ke Jakarta. Jadi saya mengunjungi beberapa stasiun-stasiun TV. Ya. Ketemulah saya dengan teman-teman dunia entertainment. Akhirnya ya teman kebetulan ada juga sutradara. Ya saya iseng-iseng aja gitu ya, mau ikut-ikut main sinetron waktu itu, Tukan Bubur Naik Haji di RCTI. Jadi saya awalnya dari situ merambah ke nasional. Namun akhirnya dari situ ketertarikan atau apa sih namanya, magnetnya itu semakin kuat gitu kepada saya. Jadi akhirnya ya saya beberapa tawaran juga untuk bermain di PH-PH yang ada di Jakarta, saya akhirnya terima dan hingga saat ini sih. Nah kemudian karena pandemi saya bermukim atau lebih banyak di Makassar, di Maros khususnya karena saya orang Maros. Oke. Tuh. Nah, Bu Fatma, untuk pendengar kita yang apakah segampang itu kemudian bisa begitu terjun ke dunia sinetron, perfilman, padahal niat awalnya hanya liburan begitu. Dan untuk pendengar kita, khususnya pendengar wanita yang juga wah mau kayak Bu Fatma gitu juga Liburan terjun di dunia sinetron dan perfilman. Terus gimana caranya biar bisa gampang, mudah begitu untuk masuk ke dunia sinetron dan perfilman? Iya, sebenarnya yang pertama bakat dan kemauan. Iya, harus ada bakat juga. Kalau Bu Fatma casting juga? Oh iya dong. Oh. Saya awalnya ya kalau di RCTI kemarin itu sinetron saya langsung main aja sih. Oh, langsung Iya, main saja. kebetulan Ini teman keberuntungan banget ya, Iya, Bu Fatma. kebetulan teman saya sutradaranya. Oh. Kan aku lagi ada undangan juga waktu itu perayaan 17 Agustus ya di Istana Merdeka. Iya. Ya sekalian aja gitu. Terus ada undangan juga di Maria Teguh Golden West waktu itu juga di Metro TV. Kebetulan saya jadi penanya juga di situ. Kayaknya tahun 2015 itu bulan Agustus itu betul-betul tahunnya aku gitu loh. Bulannya aku gitu. Dan itu awalnya main sinetron langsung tukang bubur naik haji. Iya, saya langsung main di Tukang Bubur Naik Haji. Itu ya, di RCTI. sebagai apa tuh? Waktu itu, Ya, Mas karena- figuran sebagai apa ingatnya bukan, waktu itu? Saya ada peran juga Oh, di ada, situ. Kalau figuran kan paling lewat-lewat doang. Saya ada dialog. Ada Dan dialog. saya harus berdialog bahasa Sunda. Oh, padahal aslinya Saya aslinya orang Bugis. oh Bugis. Ke kumaha damang? Lupa tuh. Oke. Jadi itu waktu itu ya, Iya. jadi pengalaman yang sangat berharga dan ternyata setelah main di beberapa sinetron, di beberapa film, Iya. wah dunia saya ini akhirnya. Saya lebih suka ternyata di balik layar. Oh, di balik layar? Iya, Malah. saat ini. Oh, saat ini. Iya, saat ini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga saya harus tetap eksis juga berakting. Karena alhamdulillah kalau saya ke Jakarta pasti dah main film sama PH-nya teman gitu. Dari sekian banyak kemudian yang dimainkan begitu, peran apa yang paling berkesan kemudian atau di film atau sinetron apa sih Bu Fatma? Iya, yang pastinya FTV produksi MKF ya, Mega Kreasi Film yang tayang di Indosiar itu pasti yang paling berkesan lah. Kenapa? Karena saya bermain beberapa artis besar di situ dan saya banyak job di situ. Oh. Ada lebih 10 kalau nggak salah. Dan saya pernah memerankan paling berkesan ya, saya bermain sama Dewi Persik. Oh, pemain-pemain besar ya. Saya sebagai ibunya.
Ibunya. Ibu mertua. Oh, galak nggak? Enggak, justru yang galak dia. Oh, yang Dia, galak malah. Dia. Jadi setiap kali kita habis action gitu kan, langsung dia bilang, Bu aku minta maaf ya, aku tadi galak sama ibu. Nggak apa-apa kali, udah seperti itu kan peran kita gitu. Jadi itu yang paling berkesan buat saya. Mbak Devi itu orangnya baik banget gitu. Terus ya kalau datang tuh pasti nggak dengan tangan kosong, ada aja yang dibawa. Jadi beberapa artis yang pernah main sama saya juga ada Pak Baron juga, ada siapa ya, Tias Mirasih pernah juga, beberapa lah artis-artis, saya lupa namanya sih. Ya. Gitu. Baik. Nah kalau walaupun ini ternyata lebih tertarik begitu di belakang layar, dan ke depan ada tantangan untuk Bu Fatma, ayo dong perankan ini. Apa sih yang paling tertarik kemudian untuk ingin diperankan begitu? Iya. Kalau selama ini aku dapat peran selalu yang bagus-bagus gitu. Cuma pernah sih di MTV aku jadi penculik anak ya. Pernah sekali gitu. Ini ya pelaku trafficking gitu Iya, ya. aku pernah itu diburu sama orang karena aku menculik anaknya orang. Ceritanya dalam film di Antv tayang, kalau nggak salah judulnya apa ya? Tangis Wanita ya, tangis gitu. Nah, jadi penasaran, Mata batin. ingin lihat begitu. Mudah-mudahan masih ada arsipnya nih, dokumentasinya. Banyak. Jadi saya biasa share ke teman-teman. Ada aplikasi video ya kalau nggak salah ya di video? video. Oke. Boleh nanti dicari aja di situ. Ntar deh gue kirim linknya ya. Oke. Klik aja udah bisa langsung Sip. nonton. Nah yang penasaran nih pendengar begitu ya, dengan acting seorang Bu Fatma begitu, saya tertarik yang waktu beliau menjadi mertua Dewi Persik, Mertuanya Dewi kemudian menjadi seorang penculik anak. dan bagaimana acting beliau pertama kali di Tukang Bubur Naik Haji ya sebagai orang Sunda. Nah, saya juga penasaran itu. Nah kita akan lanjut nanti Bu Fatma seputar kok akhirnya lebih tertarik di balik layar dan kemudian membuat yayasan sebagai artis manajemen juga. Kita akan bahas sesaat lagi Bu Fatma ya. Nah untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan cerita-cerita seru lainnya dan inspiratif dari seorang Bu Fatma, kami akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dalam situasi keadaan darurat, 112 adalah darurat, laporkan kejadian Anda. segera hubungi nomor darurat 112, bisa melalui telepon seluler maupun telepon rumah, atau melalui pesan WhatsApp ke 0811 400 112. Layanan panggilan darurat bebas pulsa untuk melayani masyarakat Kota Makassar dalam kondisi darurat. Informasikan lokasi Anda maupun patokan jalan. Ceritakan kejadian darurat yang Anda alami, petugas akan segera merespon pengaduan Anda dan menghubungkan secara cepat pengaduan laporan Anda. Seperti kecelakaan, kebakaran, kriminal, bencana alam, darurat medis, atau kondisi darurat lainnya yang mengancam jiwa Anda. Jangan lupa berikan nama dan konfirmasi telepon Anda. Ingat, layanan call 112 ini khusus untuk kejadian gawat darurat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar. Lampu kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Sebenarnya aku ingin dekatmu, namun ku sadari ku tak bisa. Tak boleh ku di sini, bahaya ku makin cinta. Ku tak ingin jauh, tak ingin berpisah. Mengapa semua selalu indah saat denganmu?
bisa mengerti betapa beratnya aku. Harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku kamu. Bukankah semesta yang pertemukan kita? Haruskah ku sampaikan pada bintang? Mengapa bukan kamu yang memiliki aku? Andai engkau bisa mengerti betapa beratnya aku. Harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku kamu. Mengapa cinta pertemukan bila akhirnya dipisahkan? Dan mengapa ku jatuh cinta pada cinta yang tak jatuh padaku? Harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku kamu. Harus aku tetap tersenyum padahal hatiku terluka. Adakah arti cinta ini bila ku tak jadi denganmu? Jika memang ku harus pergi, yakinlah hatiku kamu. Yakinlah cinta untukmu. Belakangan ini makan gue sembarangan, milih makanannya juga yang penting enak, sehingga jarang merhatiin kebutuhan nutrisi. Parahnya lagi olahraga makin mager karena sering kekenyangan. Alhasil perut gue nggak enak kayak kembung susah BAB 2-3 hari ini. Untungnya gue dapat rekomendasi dari teman-teman yang masalah pencernaannya sama kayak gue untuk minum Slim Tea Fiber. Katanya sih ini ampuh banget untuk ngelancarin pencernaan dan gue udah nyetok untuk beberapa hari ke depan. Mari kita buktikan. Wanita cantik itu harusnya RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di sesi pengaruh utama gender. Kita masih membahas topik industri perfilman di tengah pandemi bersama dengan narasumber kami. Untuk siang hari ini kita bersama dengan Ibu Fatia dan luar biasa. Beliau memang wanita yang sibuk dan ternyata beliau sebelum terjun ke dunia industri perfilman pernah menjadi penyiar juga. Beliau senior kami ya di dunia siaran dan juga ternyata beliau seorang guru dan juga
juga pemilik production house, dan di filmnya beliau judulnya kami bocorkan, bukan pelakor, pergi atau tinggalkan, belum saya nggak salah. Beliau menjadi executive producer, sutradara, pokoknya macam-macam. Yang saya bingung, beliau itu membelah diri atau seperti apa ya? Nah, kita akan bahas pendengar, melanjutkan kebersamaan kita, dan Anda yang juga ingin bergabung masih boleh tentunya di 0821 atau bisa meninggalkan komentar Anda di kolom komentar di streaming kami di Lebar Hari Makassar dan juga di BNT Facebook Pro 1 Hari Makassar. Bu Fatma tadi ternyata setelah menggeluti lebih nyaman di balik layar dan sampailah kemudian membuat yayasan, ada production house juga, dan menjadi manajemen artis juga. Iya, betul. Ceritakan Bu Fatma. Ya, saya orangnya ya, karena dasarnya saya seorang tenaga pendidik juga. Jadi bagaimana membuat apa sih namanya, generasi muda itu berkarir ya, yang punya bakat silakan gitu, diolah, bisa mendapat penghasilan juga dari situ, dari bakat yang dimiliki seperti itu. Jadi saya memang membuat ada yayasan dan juga rumah produksi ya. Nah, di yayasan ini ya saya tentunya mengajarkan untuk acting, untuk public speaking, untuk MC. Saya buka kelasnya. Tahun kemarin kita buka 3 angkatan. Nah, tahun ini rencananya lagi saya mau buka. Tapi alhamdulillah di sekolah-sekolah udah direspon bagus ya. Di sekolah-sekolah saya ada beberapa kelas. Nah, kemudian juga kalangan ibu-ibu juga. Ada juga itu yang ibu-ibu di Maros itu ya. Satu kelompok juga pengen diajarin public speaking, MC, dan juga acting. Ya, kali aja katanya bisa main film juga. Ya nggak menutup kemungkinan ya, kita usia-usia ibu-ibu gitu daripada cuma ngegosip aja kan. Nah, mending kita melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Gimana di sisa-sisa hidup ini misalnya kita manfaatin betul-betul gitu untuk hal-hal yang kalau aku sih prinsipnya seperti itu. Jadi umur itu nggak menjadi penghalang buat menjadi seorang yang bisa bermanfaat. Oke, jadi ini tetap walaupun sudah terjun di dunia entertain, awalnya guru, tetap kemudian jiwa itu ada begitu ya, jiwa ngajar begitu ya. Jadi untuk pendengar kita nih, wah tertarik Ibu Fatma kayaknya, anak-anak saya atau saya sendiri begitu ingin belajar, itu gimana caranya Bu Fatma? Ya bisa lah, nanti coba deh follow Instagram aku ya, Arifah Fatma Asegaf. Oke. Juga ada Facebook saya, Fatma Asegaf. Nah, boleh bisa chat aku lalu langsung situ aja. Oke, Ada siap. sih nomor WA juga di 081341 977 949. 081 Iya. 970 sorry salah 081 341 970 949. Silakan langsung WA saja saya ya. Dan saya langsung jawab. Untuk yang ini ada beberapa sih yang pengen kelas lagi 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan saya bisa atur 4 kali pertemuan. Oke. Iya. Kenapa kemudian tertarik membuat yayasan ini Bu Fatma? Iya, karena ya itu tadi, karena saya memang orang pendidikan ya. Saya suka membangun sesuatu hal yang bermanfaat, membina orang, bisa membuat orang sukses itu cita-cita aku banget gitu. Jadi gimana di tangan aku misalnya ya, lewat perpanjangan tangan aku bisa membuat orang berkarir yang lebih baik di dunia entertain. Dan alhamdulillah ini sudah lahir Bu Fatma selanjutnya generasi. Ada beberapa, iya. Jadi saya juga ada kelas model juga, dan alhamdulillah beberapa udah berprestasi. Yang kemarin juara 1 Putri Pariwisata Praremaja itu anak didik saya di Malabiri Art Entertainment. Oh, Malabiri Art Entertainment. Malabiri Art Entertainment. Oke. Dan ini juga kalau sempat ngelihat juga YouTube-nya, ternyata mereka benar-benar dilatih, praktek juga buat film pendek begitu ya? Iya. Dan saya membuat film buat mereka. Nah, yang paling penting di sini saya mengajarkan juga attitude ya. Attitude. Jadi ketika dalam proses pembelajaran ini ada beberapa yang tidak paham dunia entertain dan kurang bagus attitude-nya, itu saya nggak pakai. Meskipun dia siswa saya misalnya, maksudnya seperti ini, belajar lagi lah, belajar lagi, karena kita di dunia entertain itu yang namanya attitude itu sangat penting ya.
harus tahu profesi seorang aktris itu seperti apa, ada aturan-aturannya gitu. Misalnya dalam film itu, dalam proses pembuatan film siapa yang paling tertinggi? Ya ada yang namanya sutradara. Nah sutradara yang mengatur semua dan kita wajib mengikuti sutradara. Seperti itu. Oke. Yang penasaran juga pendengar, ini bisa hasil-hasil karya dari anak didik Ibu Fatma bisa ke Malabiri Art Entertainment, bisa juga di Malabi Cinema. Cinema ya. Tulisannya kayak gitu. Tadi melihat sempat intip-intip juga ada yang dibuatin video klip gitu. Dan viewersnya banyak, respon masyarakat juga banyak begitu yang menyaksikan. Sempat lihat tadi juga ada aktingnya Bu Fatma jadi pemilik hotel apa gitu. Di situ kocak ya, humor begitu. Saya suka komedi. Saya suka komedi dan drama ya. Dan drama. Iya, kenapa? Karena saya merasa hidup ini kalau komedinya kurang nggak asik ya. Tapi perlu juga ada drama biar melo-melo gitu. Iya. Dan yang terkini lagi garap project film. Layar lebar. Wow, luar biasa. Ceritain dong Bu Fatma. Iya. Jadi judulnya itu Bukan Pelakor, Pergi atau Bertahan, dan kita disupport banget sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah Pak Sekda juga support, dan Ibu Ina Kartika juga Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga sangat support film kami. Nah beberapa bupati juga, alhamdulillah, bupati saya khususnya Bupati Maros ya, terima kasih banyak juga supportnya. Dan ya film kami ini ya tentunya bercerita tentang perempuan, dan kebetulan saya alhamdulillah sutradara perempuan, dan diapresiasi kemarin ya sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Katanya saya sutradara pertama perempuan di Sulawesi Selatan. Seperti itu. Baik. Nah, dan ini tentang Sulawesi Selatan juga? Iya, jadi kami mendatangkan artis dari Jakarta juga satu orang, namanya Panji Saputra. Teman juga di Indosiar, kebetulan artis Indosiar. Jadi saya kontrak dia buat di film kami. Dan juga ada beberapa juga artis seperti Pak Saryar Tato, Ketua Parvi Maros, Ketua Parvi Sulawesi Selatan, Ibu Bunda Naufa Patajangi, dan beberapa pendatang baru yang saya coba munculkan di film ini. Pokoknya nggak jauh-jauh lah dari sinias orang warga sini gitu loh. Yang berbakat kita pasti utamakan. Yang saya penasaran nih, tadi judulnya apa? Bukan Pelakor? Bukan Pelakor, Pergi atau Bertahan, dan itu soundtrack filmnya kebetulan saya sendiri yang nyanyikan. Sudah ada di YouTube? Di YouTube trailernya belum saya sempat share gitu. Kekurangan kami di sini ini yang bagian-bagian admin ini loh Mas. Yang kemarin ada cuma ya nggak sempat. Nanti aku share lah. Tapi ada di ini ya, di trailernya saya share di Instagram aku. Ada di Instagram aku, boleh kepoin ya. Sarifah Fatma Asgaf ada. Nanti boleh cek di situ ya. Dan kemarin trailernya udah tayang loh di pas Hari Ibu, perayaan Hari Ibu Provinsi Sulawesi Selatan di Kelaro kemarin, dan disaksikan langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, beberapa bupati se-Sulawesi Selatan, pastinya ibu-ibu ya, Ibu PKK, Ibu Dharma Wanita yang hadir karena ini perayaan Hari Ibu. Alhamdulillah diapresiasi sama. Responnya gimana? Alhamdulillah mereka tepuk tangan yang meriah. Wow. Iya, durasi 2 menit untuk trailernya. Dan alhamdulillah. Nah, pokoknya ada lucu-lucunya, ada sedih-sedihnya pasti, karena kita di sini bercerita ya, bagaimana perempuan itu saling support gitu. Janganlah kita mengintimidasi seseorang itu dengan hal-hal yang negatif. Walaupun itu negatif perlu diluruskan secara santun, secara baik. Jangan brutal atau apa gitu. Itu yang kami titik beratkan di produksi kali ini. Baik. Dan kebetulan ini lagi viral juga nih ngomongin tentang pelakor gitu ya. Iya, makanya saya angkat judul ini. Kenapa orang ya kalau nyebut kata itu pasti menoleh gitu. Kalau judul lain bisa aja. Kemarin saya mau rubah jadi judulnya Pergi atau Bertahan, sama dengan judul soundtracknya ya, judul lagunya. Itu orang nggak terlalu ini ya. Begitu aku tambahin Bukan Pelakor, langsung banget. Gitu. Nah, untuk tahapan produksinya gimana sekarang perkembangannya Bu Fatma? Sementara proses editing ya, proses editing, karena
Tentunya dari tag gambar yang kami ambil kemarin itu ada beberapa yang kami revisi juga karena kami mau mempersembahkan yang terbaik. Tapi insya Allah rencananya sih ya tertunda terus ya dari kemarin Desember. Cuma kan lihat filmnya ini si Laba-Laba masih merajalela. Oh jadi sudah siap tayang sebenarnya? Sebenarnya kami mau mempersiapkan di bulan itu. Cuma saya pikir udah deh nggak jadi kalah sama Laba-Laba. Nah kemudian di Januari lagi ini kan aduh banyak lagi nih yang menghalang-halang apa namanya istilahnya ya kendala-kendala lah. Tapi nggak terlalu mempengaruhi banget gitu. Tetap kami sisa dipoles ya. Ibaratnya kalau bikin rumah itu finishingnya itu lama kan, gimana mempercantik, memperindah sebuah karya itu. Nah kami dituntut di sini di film judul ini gitu. Dan insyaallah paling lambat-lambatnya Februari deh. Kemarin udah konferensi pers katanya mau tayang di Januari, molor lagi. Mohon maaf untuk para wartawan ya. Gampangnya ya molor lagi di Februari gitu. Yang pasti segera ditunggu begitu ya. Pasti. Untuk segera tayang. Pasti karena yang bermain di sini juga ada Ibu Pemberdayaan Perempuan, Ibu Ina Kartika. Wow. Iya alhamdulillah. Sorry. Oke. Dan dari film ini juga tadi Bu Fatma sempat ngobrol bahwa RRI juga dilibatkan loh. Ada lokasinya pengambilan gambarnya atau gimana nih Bu Fatma? So far ya media partner juga. Dan ada di sini aku mau buat soundtrack film aku ini kan ada video klipnya tuh. Nanti kita pakai galerinya RRI ya. Buat syuting gitu. Oke, siap promosi juga di sini wawancara dengan pemain, dengan sutradaranya. Senang banget. Iya, alhamdulillah sudah audiensi dengan Bapak yang kemarin, alhamdulillah dan disupport sama beliau. Jelas karya kami ini insya Allah yang banyak melibatkan banyak organisasi, banyak pihak lah insya Allah. Dan khususnya pemerintah. Oke. Nah, ini film garapan layar lebar pertama kali seorang Bu Fatma? Iya, pertama kali juga sutradarai untuk film saya sendiri. Saya alhamdulillah juga pemodal juga di film ini. Wow. Iya. Dan tentu saya ingin tekankan kenapa saya ingin membuat film ini dan saya memberanikan diri menjadi salah seorang eksekutif produser. Karena saya ingin membangun kepercayaan para investor film yang kayaknya saat-saat ini banyak yang kurang percaya lagi pada sineas-sineas kita gitu. Kenapa Bu Fatma? Karena banyak mafianya. Mafia? Mafia. Maksudnya seperti apa? Misalnya begini, mereka invest buat film, tetapi akhirnya film itu nggak jadi. Itu yang akhirnya para investor ini kan pasti rugi ya, karena filmnya nggak tayang, kemudian udah ngeluarin duit buat produksi film, nggak kembali modal. Jangankan untung, kembali modal aja kagak. Nah iya. Jadi banyak kasus di Sulawesi Selatan, di Makassar? Ada beberapa. Oke. Iya. Jadi bagaimana caranya? Cuma karena mungkin faktor pandemi juga, Allahualam ya. Tapi saya di sini berusaha untuk mengembalikan kembali kepercayaan para investor untuk invest lagi di dunia perfilman biar para sineas ini bisa makan istilahnya ya, bisa hidup di dan sini. tentu banyak tantangan selama pembuatan film ini, apalagi di masa pandemi. Kalau melihat sinias-sinias Makassar yang membuat film layar lebar, kayaknya di pandemi ini nggak ada Bu Fatma ya, kayaknya yang keluar filmnya. Dan Bu Fatma berani begitu. Iya, alhamdulillah saya sebelum bikin film itu ya saya persiapannya ya pasti ke bioskop dulu. Film saya diterima kagak nih, terus juga cari support dari pemerintah. Alhamdulillah disupport baik banget gitu ya. Karena merupakan salah satu tokoh perempuan gitu yang memberanikan diri untuk terjun di industri film yang memang nggak mudah ya. Untuk menjadi seorang sutradara aja itu luar biasa, menyita waktu banget buat saya. Hampir 80% waktu saya di film. Sampai ya bisnis saya juga agak tersingkirkan sedikit gitu ya. Tapi akhirnya saya berusaha untuk merangkul semua gitu. Termasuk juga ngajar saya semua. Saya tunda gara-gara film dicerahkan ini. Untuk fokus ke film ini. Fokus gitu yang biasanya saya ngajar misalnya dalam bulan kemarin saya free 2 bulan 3 bulan nggak ngajar gitu demi film ini gitu. Karena hampir 100% aku di film ini. Jadi hati, tenaga semua ada di film itu. Semua ada di film ini. Dan kita tunggu begitu ya, mudah-mudahan segera tayang dan boom. Insya Allah. Karena beberapa teman-teman juga di organisasi perempuan khususnya super banget. Jadi mereka siap untuk menonton, dapatkan tiketnya di bioskop.
Oke. Sebagai bentuk apresiasi. Betul. Nanti saya penayangan perdana. Insya Allah kita undang beberapa ramai-ramai ke sana ya. Oke. Nanti nobarnya bersama orang-orang ya, mungkin insya Allah dari pejabat ada, pengusaha ada, artis pasti kita nobar bersama. Dan RRI siap support begitu ya, sebagai media partner juga. Itulah yang kami harapkan ya, untuk RRI tetap meliput kami gitu setiap ada kegiatan gitu ya. Sama dengan media-media lain, media partner kami yang lain. Oke. Nah, harapan untuk film layar lebar pertama yang kemudian menjadi sutradara perempuan pertama, menjadi eksekutif produser begitu. Seperti apa Bu Fatma? Ya, harapan saya mudah-mudahan film ini bisa diterima dengan baik. Amin. Ya. Dan tetap ciri khas Sulawesi Selatan tetap ada juga di sini. Jadi itu logat Bu Fatma nanti? Ada beberapa logat, tapi kita lebih nasional ya. Oh, lebih nasional. Lebih nasional, berharap sih ke depannya ya seluruh bioskop se-Indonesia ya. Cuma kali ini saya coba aja dulu untuk wilayah Sulawesi Selatan. Ada beberapa di Sulbar juga siap, terus Sultra ya. Sultra juga siap, Kalimantan siap. Pokoknya dia ditunggu filmnya katanya, karena 3 film project film saya bergelut udah menunggu. Udah menunggu 3 project film. Salah satu film kolosal, kita berbicara tentang Bugis, Raja Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, kalau mau MC peluncuran filmnya ada teman saya. Oh, kebetulan dia pemain saya. Oh, pemain juga? Iya. Oh, pemain. Yang penyiar RRI kan yang cantik itu kan? Iya. Yang namanya Mbak Dewi ya? Pemain apa Bu Fatma? Kabel-kabel gitu angkat? Enggak lah. Bukan. Dia jadi MC di situ. Soalnya dia menyampaikan bahwa katanya bagian lighting gitu. Oh gitu. Sama yang bawa mic apa sih Bu Fatma tuh kalau mau syuting. Oke. Malah dia bagian sound bukan. Dia MC-nya. Dia megang mic dia emang. Atau lagi MC dalam film ini. Lagi MC. Kirain pelapornya. Ya ampun. Sebenarnya berbakat sih. Aku lihat mukanya musuk. Cuma terlambat. Oh begitu. Bahkan dia jadi jati dirinya dulu ya, jadi seorang MC dulu di film ini, karena kan ada scene anniversary di pemeran utama film ini juga ada party anniversary itu, dan dia jadi MC-nya Mbak Dewi Sartika ya. Kok tiba-tiba udah mau habis? Kok tiba-tiba mau habis saja waktunya begitu? Itu sudah. Aku paling kesel ya kalau aku lagi masih pengen ngobrol banyak. Hanya tambah dong 2 jam. Waktunya sisa udah 4 menit nih. Betul. Nah Bu Fatma, aktifnya ya diundang aja aku. Kalau ngomong ini di pandemi ini, khususnya untuk yang mau jadi sinias pemula dan kalau di pandemi ini seperti apa sih Bu Fatma melihat tantangannya begitu industri film khususnya di lokal begitu? Iya, pasti sangat berpengaruh semua ya, pekerjaan sangat berpengaruh di pandemi, khususnya dunia entertainment itu kasihan banget ya, karena nggak ada acara apa segala macam lah, terus film juga redup ya, nggak, bioskop sempat tutup juga, jadi nggak ada aktivitas sama sekali. Cuma kalau saya sih tetap eksis di YouTube ya, YouTube, karena kalau YouTube kan ya kalangan apa namanya ya nggak melibatkan banyak orang gitu, ya kan pandemi harus juga tetap prokes. Oke. Nah, ada motivasi nggak nih buat para sinias, pemula, entertainer di masa pandemi ini menghadapi pandemi dengan segala tantangannya? Silakan Bu Fatma. Iya, pokoknya pesan saya buat semuanya ya, kaum sinias, industri film, entertain semuanya, yuk semangat deh, bikin karya ya. Mari kita bersaing secara sehat gitu. Terus tetap menjaga nama baik kita, citra kita sebagai orang Sulawesi Selatan khususnya ya, dan jangan takut berprestasi deh, terus berkarya aja deh menurut saya. Tetap semangat. Dan kita tunggu karya-karya selanjutnya dan mudah-mudahan ini bisa dicatat nih sama rekor muri sinias pertama dari sutradara pertama wanita di Sulawesi Selatan begitu ya. Kemarin sempat disebut juga sama MC-nya di acara Hari Ibu. Sutradara pertama perempuan di Sulawesi Selatan. Waduh, kayak kalau gue langsung amin. Nanti gue bayangkan aku play. Ada penghargaan award apa gitu dan Ibu Fatma jadi pelopor lah paling tidak. Amin ya Allah. Saya khususnya perempuan ya. Betul. Sejagat raya jangan terlalu bergelut dengan hal-hal yang rutinitas itu aja gitu ya. Menjadi sesuatu yang bermanfaat lah. Kalau punya bakat dikembangkan. Ya, jangan cuma tanya di rumah gosip. Untuk pendengar kita yang bertanya gimana cara bagi waktunya sih? Itu
itu dia. Waduh, 24 jam kurang. 24 jam kurang. Kadang tidur saya cuma 3 jam. Masya Allah. Ya, tapi ya kalau saya sih semangat ya, kalau saya bersemangat pasti segala sesuatunya itu akan terasa nyaman, indah, dan memang profesi ini saya suka, jadi Sangat mencintai profesi ini. sangat dari dulu. Oke. Saya kan nekat banget orangnya, walaupun dilarang dulu pasti saya lakukan Oke. untuk dunia entertain. 30 detik yang terakhir. Silakan promosikan film yang akan segera tayang ini. Oke, pemirsa, pendengar Ya. 1 RRI Makassar. Yuk nantikan ya, kalian harus nonton nih, khususnya di bulan Februari pasti tayang ya. Saya pastikan udah tayang di Februari. Film Bukan Pelakor, Pergi atau Bertahan yang menghadirkan Panji Saputra. Pokoknya semuanya harus nonton karena filmnya ada yang sedih dan bawa tisu ya, kalau perlu bawa handuk. Ada lucu-lucunya pasti dong. Dan mari kita apresiasi karya kita di sini biar lebih semangat lagi industri perfilman khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Oke. Itu aja. Terima kasih banyak Bu Fatma Ya. Segaf dari obrolan kita yang singkat ini, ternyata banyak sekali inspirasi. Saya pun banyak mendapat ilmu dari wanita hebat satu Masya ini, Bu Allah, Fatma. barakallah. Sukses terus menginspirasi khususnya Amin, ya Allah. bagi para wanita-wanita di luar Wanita-wanita, sana. betul. Dan tentu banyak yang terinspirasi juga dari obrolan ini. Sekali Amin, lagi ya. terima kasih Bu Fatma Terima Segaf kasih. sudah bersama kami. Sukses terus Dan untuk ideal. apapun proyek-proyek selanjutnya. Amin, ya Allah. Dan mudah-mudahan bisnisnya segala macam Iya. IO manajemen artis ini berjalan dengan lancar tentunya. Insya Allah pasti. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Terima Fatma. kasih Terima kasih sudah datang di banyak. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, demikian kebersamaan kita bersama wanita inspiratif Bu Fatma Assegaf. Beliau tadi sudah ngomong banyak tentang industri perfilman di tengah pandemi, dan juga kita sudah disampaikan bocoran film layar lebar terbaru dari beliau. Semoga obrolan ini bermanfaat pendengar, dan sesi pengarus taman gender lainnya dengan wanita-wanita inspiratif kami akan hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Makassar. Saya Ida Malik mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kanal inspirasi RRI Makassar.